bendahara. Di roll aja Mbak Ruby. Oke, sudah. Oke, di sini kita sudah masuk ke akun bendahara. Kemudian langsung saja ke menu rencana. Oke, klik pagu definitif dan masuk ke rencana ya Pak ya. Oke, ke di belanja Pak, menu belanja. Scroll ke bawah. Oke, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu data yang sudah dipilih oleh camat sebelumnya. Gitu. Scroll ke kanan lagi Bapak Ibu. Nah, si bendahara ini di sini bisa melihat tuh Bapak Ibu untuk rencana pelaksanaannya. Jadi mulainya kapan kegiatan tersebut dan akhirnya kapan. Jadi si akun bendahara atau bendahara sendiri bisa mengestimasi gitu pelaksanaan kegiatannya ini kapan. Jadi dia juga bisa menyesuaikan anggaran yang akan dia rincikan seperti itu. Oke, bisa klik untuk menu rinciannya. Baik. Ke bawah lagi, Pak. Baik. Di sini kita akan mengisikan komponen untuk rincian biayanya. Bisa diklik untuk komponen biayanya. Pilih kategori komponen biaya. Yang di atas, Pak. Di atas kategori komponen biaya, ya. Kita pilihkan apa, misalkan kalau ini biasanya untuk honor dulu ya, yang didahulu. Di nomor 10 Bapak bisa scroll ke bawah lagi. Oke, kita pilih misalkan Bapak honor ya. Atau apa gitu. Oke, misalkan kita pilih honornya. Ya, pilih kategorinya Pak. Itu masuknya apa? Untuk kategori apa? Oke, di kolom aksi kita klik. Kemudian pilih tetapkan harga. Oke, di sini itu tetapkan harganya itu satuan ya Bapak Ibu. Jadi misalkan per bulannya berapa gitu. Oke, simpan. Baik, kemudian kita masuk ke kode akun. Kode akunnya Bapak Ibu. Baik. Kemudian kita isikan koefisiennya. Nah, misalkan kan tadi sudah ada targetnya itu 1 tahun ya Bapak Ibu. Nah, misalkan bisa saja Bapak Ibu ini kan sedangkan tadi diisi itu satuan kan, 500.000 gitu misalkan dalam per bulan. Bisa saja ini diisikan untuk koefisien satunya, misalkan 1 tahun dan atau langsung saja 12 bulan gitu. Atau 1 tahun koefisiennya 12 bulan atau misalkan 12 bulan ini untuk berapa orang, nanti bisa detailnya lagi di koefisien 3. Tapi misalkan cukup di koefisien 1 saja boleh 12 bulan misalkan. Nah, nanti ada yang bingung ini koefisien 1, koefisien 2, koefisien 3 gitu ya. Ini tuh nanti menjadi pengalih juga Bapak Ibu. Misal di koefisien 1 kita isikan 12 bulan. Kemudian di koefisien 3, 12 bulan ini misalkan untuk berapa orang ya? Saya mau untuk 5 orang gitu ya. Misalkan gitu. Jadi nanti pengalih koefisiennya adalah 12 kali 5 gitu. Jadi 60 untuk koefisiennya. Tapi kalau memang mau tidak diisikan seperti itu cukup saja di koefisien 1. Nah, mungkin mau diisikan koefisien 2-nya atau tidak, Pak? Atau cukup di koefisien 1 itu tergantung dari madrasahnya ya.
Baik. Oh, mau untuk 2 orang, baik. Kemudian di sini ada harga satuannya. Kita pilih PPN. Misalkan tidak ada PPN. Oke. Kalau tidak ada PPN, di sini total harga yang tadi saya bilang 12 kali 2, 24 dikali 500.000 itu total harga sudah langsung otomatis ya Bapak Ibu untuk mengakumulasi 12 juta tanpa PPN. Kalau misalkan kita pilih misal Bapak Ibu memilih yang PPN-nya itu belum termasuk PPN, misalkan pilih nomor 2 Pak, misal. Nah, ini total harga sudah terakumulasi dengan total PPN-nya gitu. Jadi dia sudah otomatis menghitung sebanyak 11% untuk PPN. Oke, mungkin kita pilih untuk tanpa PPN dulu ya Pak ya, untuk honor. Oke. Kemudian pilih sumber dana, klik tombol baik. Nah, di sini karena kita itu mengisi koefisien 1 dan koefisien 2, total kuantitasnya menjadi 24. Berbeda kalau misalkan ibu bapak hanya mengisikan 12 bulan gitu, tanpa ada pengali di koefisien 2. Otomatis jumlah kuantitasnya juga akan 12. Seperti itu ya. Kemudian, baik kita lanjutkan untuk pengisian sumber dana. Nah, sumber dana ini karena kita baru isikan 1, yaitu APBN BOS tahap 1, maka sumber dana yang bisa dipilih cuman BOS tahap 1. Oke, kita isikan alokasi kuantitasnya. Misalkan untuk BOS tahap 1 langsung 24 gitu. Dan ya. Nah, gini Bapak Ibu, untuk kuantitas sendiri, alokasi kuantitas ini kan di atas itu 24 ya Pak. Kalau kita isikan 12 misalkan, ini button simpan tidak akan terisi, tidak akan aktif. Jadi harus sesuaikan dengan total koefisien yang di atas. Misalkan Bapak Ibu sudah ada APBN BOS tahap 1 dan APBN BOS tahap 2 misalkan. Yang dilakukan penganggarannya alokasi sumber dana, misalkan di tahap 1 itu baru 12 gitu kan. Ibu Bapak bisa melakukan 12 gitu, alokasi kuantitasnya. Isi 12 untuk sumber dana tahap 1. Kemudian buttonnya tambah itu, ya klik tambah untuk APBN BOS tahap 2-nya sebanyak 12 lagi. Kalau mau men-split gitu anggarannya, seperti itu Pak, Bu ya. Tapi ini tidak muncul karena kita kan tadi hanya menginputkan satu sumber dana, yaitu sumber dana BOS tahap 1. Oke, mungkin hapus saja Pak. Kita isikan 24. Oke, kita bisa simpan. Kemudian scroll lagi, kita isikan yang AKB ini. Nah, di sini juga koefisiennya menjadi 24. Jadi per bulan mungkin jadinya 2 ya. Ya. Oke, button simpannya sudah aktif karena sisa koefisiennya sudah 0. Tuh. Kalau ini buttonnya belum aktif, jangan-jangan Bapak Ibu koefisiennya belum 0 gitu. Nah, ya ini sudah karena sudah semua, coba close aja Mas. Oke, kemudian ini lagi untuk button simpan pada ini tuh akan aktif jika Bapak Ibu sudah mengisikan lengkap field-field yang tadi kita sebelah kanan itu, dari mulai total harga, sumber dana, ya komponen dan yang lainnya. Kalau salah satu saja ini belum terisi, itu button simpannya tidak akan aktif. Jadi kalau misalkan kok ini button simpannya tidak aktif ya, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan apakah Bapak Ibu sudah mengisikan
semua komponennya atau belum gitu. Berbeda misalkan koefisien 2, 3 itu opsional ya. Opsional. Seperti itu ya. Mungkin bisa lanjut dengan klik simpan. Oke. Alhamdulillah untuk pagu definitif sudah berhasil diinputkan oleh bendahara. Di sini bisa terlihat untuk statusnya. Statusnya itu menunggu, yaitu menunggu dari approval camat. Jadi dari bendahara kembali lagi ke camat. Seperti itu, Bapak Ibu. Apa sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut saja ya, Bu Fia? Ya, Mbak Tia, mungkin lanjut aja ya. Karena Baik. apa ini nggak ini ya Mbak Tia. Sebentar, karena ini ada madrasah negeri juga, biar nanti madrasah. Oh, ada yang raise hand. Jadi nanti boleh kita tampilkan sejenak untuk yang madrasah negeri juga ya Mbak Tia kali ya, gitu ya. Baik. Setelah Iya, ini ya. atau bagaimana Bu Fia? Setelah ini aja kali Mbak Tia, ya. Setelah Baik. ini, biar Baik. teman-teman yang Kita di luar selesaikan dulu. Iya. Oh, ini Baik, ada kita dari. selesai. Ya, betul Mbak. Kita selesaikan aja Baik. dulu yang ini ya. Baik, Tapi- kita selesaikan untuk pagu definitifnya, kalau gitu ya, Bu. Oh iya. Tapi sebelum lanjut ini Mbak Tia, ini kebetulan nih ada tadi dari Pak Mas Ali Maksum Krapiak ya. Nah, ini dari perwakilan Madrasah Jogja. Ini raise hand, Mbak. Kita layani satu sebelum Mbak Tia lanjut ya. Ya. Baik, Silakan Bu. Pak. Silakan Pak. Langsung Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini wabarakatuh. kami mau menyampaikan bahwa menurut Juknis, honor rutin itu kan tidak sama antara satu guru dengan guru yang lain, dikarenakan bisa jadi ada tugas tambahan. Nah, oleh karena itu, berarti nanti di dalam input RKAM-nya, kita akan menyesuaikan dengan guru-guru yang ada beberapa. Jadi kalau misalnya kami beri contoh ya, misalnya di madrasah kami ada 63 guru. Beberapa guru itu mendapatkan tugas tambahan, sehingga praktis honornya juga akan berbeda dari guru-guru yang tidak mendapatkan honor tambahan. Nah, apakah nanti di dalam input di RKAM kami bisa secara global itu untuk guru-guru yang berhonor tambahan dengan jumlah yang sama itu dalam satu kelompok, kemudian guru-guru yang tidak mendapat tugas tambahan dengan jumlah honor yang sama dalam satu kelompok. Gitu ya Pak ya. Kalau oke, baik, mungkin Pak Farman mau bantu jawab Pak. Kalau dari segi aplikasi sebetulnya bisa saja ya Pak ya. Tapi ya, jadi di sini nanti kami inputnya begini Bu. Misalnya yang honornya 700.000 ada 40 orang. Berarti langsung kita akumulasikan 28 juta untuk 40 orang kali 6 bulan. Kemudian yang berhonor 875.000 ada 25 orang. Itu kita kelompokkan juga untuk satu kelompok itu bisa. Gitu ya Pak ya. Oh, Mbak Tia, izin Mbak Tia, Ya. ini mungkin saya ingin menyederhanakan maksud dari Pak Edi ini, perwakilan dari Mas Ali Maksum, terkait dengan penginputan untuk honor. Kan kemarin sempat yang pas kita piloting tuh Mas Parman menyampaikan bahwa nantinya boleh gelondongan ya, tapi satuannya mengambil jumlah yang tertinggi. Yang tertinggi, ya betul. Iya. Ini kita masih ingat yang kemarin, tapi tidak ada salahnya kita mendengar kembali ya Mbak Tia ya. Ya betul. Review penjelasan dari Mas Parman untuk biar Pak Edi ini bisa mendengar secara langsung penjelasan dari beliau. Mas Parman, mohon izin, sudah bisa suaranya keluar, Mas Parman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Mas, silakan ditanggapi Mas dari Pak Edi Jogja, perwakilan Jogja nih. Ya, jadi kalau skema penganggaran itu kan memang
ada beberapa pendekatan kalau menurut saya kalau untuk anggaran rutin ya. Anggaran rutin itu kan tidak hanya untuk gaji, tapi juga untuk listrik, telepon, air, dan segala macamnya. Yang nilainya itu antar bulan bisa jadi berbeda. Nah, kalau nilainya sama kan tinggal dikali 12 tuh nilainya sama. Nah, kalau yang nilainya berbeda, kalau dibuat dengan skema rata-rata, khawatirnya nanti yang ada bulan tertentu yang nilainya melebihi dari rata-rata bulan itu, nah itu nggak bisa diinput realisasinya, karena kita kan menjaga realisasinya. Nah, ada juga, nah jadi alternatifnya, kalau diisinya per bulan, gelondongan per bulan ya, gelondongan per bulan, diambil yang bulan tertinggi. Bulan tertinggi diambil pun bisa jadi nanti ada kemungkinan kalau ada terjadi penambahan, misalnya penambahan buruh di bulan itu kan bisa jadi berlebih itu bulan itu. Jadi memang agak susah di prediksinya. Kemarin kita mau buatkan yang skema langsung 1 tahun. Nah skema 1 tahun tapi belum sempat di-set oleh teman-teman programmernya. Nah jadi mungkin kalau mau memudahkan untuk realisasinya, ambil yang rata-rata per bulan saja. Jadi nanti kan rata-rata per bulan itu kan sudah ada hitungannya, itu sudah ada hitungan amprahnya. Hitungan amprah kan misalnya gaji bulan Januari sekian orang, per orangnya berapa, totalnya sekian. Nah, masukkan totalnya. Kemudian bulan Februari berapa, dilihat bulan mana yang terbesar, itulah yang dimasukkan. Kalau mau dibikin per bulan pun itu bisa juga, tapi kan jadi akhirnya nanti kan memasukkan honor upah itu sebanyak 12 kali, Kak Fia. Mau dimasukkan per orang pun bisa juga. Tadi kan Pak menyebutkan di madrasahnya ada sekian guru, misalnya ada 50 guru. Nah, kalau mau dibikin per orang pun juga bisa. Jadi memunculkan upah itu sebanyak jumlah gurunya, misalnya ada 50 guru, jadi kita memasukkannya 50 kali gitu. Nah, ada plus minusnya. Kalau kita masukkan gelondongan, dia kan saling cross subsidi, tapi nanti harus dilampirkan untuk rencananya, harus dilampirkan dengan rincian amprahnya. Kemudian untuk realisasi harus dilengkapi dengan slip gaji per masing-masing orangnya. Jadi misalnya dibayarkan gaji bulan Februari 5 juta. Nah, 5 juta itu kan untuk sekian orang. Nah, harus dilengkapi dengan SPJ yang untuk sekian orang itu yang totalnya sama dengan 5 juta. Jadi pendekatannya bisa macam-macam gitu. Mana yang kalau menurut saya, mana yang tidak merepotkan madrasah tapi juga ada basis penghitungan dan ada dokumen pendukungnya. Kan komponen biaya yang sama itu kan bisa dimunculkan beberapa kali tuh. Bisa diambil beberapa kali. Misalnya komponen biaya bulan Januari dimunculkan, kemudian komponen berikutnya diambil lagi komponen biaya itu, diambil lagi komponen biaya itu sampai 12 kali kalau dia per bulan. Kalau per orang, misalnya dia 100 orang, berarti dimunculkan 100 kali. Nah, jadi tergantung bagaimana kita settingnya. Kalau di sistem administrasi kepegawaian yang sudah terhubung, dia kalau yang sistem administrasi kepegawaian yang sudah terhubung kan ada data pegawai, ada data keuangan. Nah, data keuangan itu kalau untuk gaji langsung narik dari data pegawai, dia langsung masuk satu persatu. Kelebihannya kalau itu untuk penghitungan pajak dan segala macam lebih mudah ke yang bersangkutan gitu. Jadi silahkan saja pilih pendekatan mana yang dianggap paling memudahkan, tapi ada dasar penghitungannya sih itu sih, berarti ya. Cuman kalau yang per tahun kayaknya belum bisa. Kalau yang per tahun satuan 1 tahun itu nanti nggak bisa dipecah, dia menjadi bulanannya 1/12 itu belum ada komanya. Kemarin kita coba nggak bisa. Itu sih menurut saya. Iya. Baik Bapak. Satu lagi Bapak, ini menurut Juknis alokasi untuk honor untuk belanja pegawai itu kan 60% Bapak. Nah ini kami mau menegaskan 60% itu belanja pegawai atau hanya untuk honor rutin saja Bapak?
Ya, harusnya itu ada narasinya ya di Juknis itu, Ya, seingat di situ saya. ada narasinya, ya betul. Ya, Cuman kalau 60% itu belanja pegawai, artinya kan berarti termasuk dengan honor dengan honor-honor. kegiatan, Ya, kegiatan misalnya ya, ya, kepanitiaan, ya, ujian dan sebagainya. ya, ya betul Pak. Jadi total semua yang terkait dengan honor-honor rutin dan honor-honor non rutin itu melekat di situ semua 60%. Nah itu yang harus hati-hati dalam menghitung totalnya. Makanya kan di Juknis Plus kan itu menyarankan pakai skema beban kerja. Jadi nggak ada lagi honor yang terpisah-pisah. Jadi honornya itu untuk satu orang itu sudah melekat semua. Dia sebagai penerima honor rutin maupun penerima honor tambahan kan setiap Bapak Sekjen kan ada beda-beda nih beban kerja. Dia sebagai guru ekskul, sebagai bendahara, sebagai operator, sebagai panitia apapun itu dihitung saja sebagai beban kerja. Jadi dia menerima satu skema gaji yang satu slip gaji aja sebulan gitu. Jadi tidak lagi dipisah. Ini gaji bulanannya. Ini nanti ada lagi slip pembayaran honor. Nah itu kenanya nanti di situ gitu. Penghitungan 60%-nya menjadi lebih rumit daripada kalau kita menggunakan dengan skema beban kerja. RKM ini Ya. secara konsisten. Kalau misalnya untuk honor-honor kegiatan seperti panitia ujian itu tidak kita inputkan di dalam honor rutin, itu apakah boleh Bapak? Kita tetap nanti membayar PPh 21. Itu boleh saja, karena kan yang di Juknis itu kan menyarankan menggunakan skema beban kerja. Tapi betul. kalau madrasah menganggap penghitungan yang dipisah-pisah lebih praktis, ya nggak apa-apa. Cuman ya hati-hati dalam menghitung 60%-nya gitu. Jadi yang honor kegiatan itu sudah bagian dari 60%, bukan bagian itu kan harus ada itu untuk rutin dan untuk kegiatan-kegiatan. Nah itu saja yang perlu diperhatikan sih Pak. Siap Bapak, terima kasih. Iya. Gimana Pak Edi, cukup ya Pak? Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Oke. Kita kembali ke Mbak Tia untuk memandu lagi pengerjaan yang tadi. Silakan Mbak Tia. Oke, baik. Terima kasih, Bu Fia. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Setelah ke akun bendahara, mungkin kita sekarang kembali lagi ke akun kamatnya. Login kembali sebagai kepala madrasahnya. Oke. Di sini masuk ke menu belanja. Ini apa ya? Pagu definitif dan belanja ya sudah tampil. Mungkin di refresh ya Bapak Ibu dulu. Ini datanya karena coba ini tadi nggak kelihatan. Oke. Rencana udah ya coba di. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu, di kolom total rencana sudah terisi angka 1. Karena kan tadi bendahara sudah melakukan rincian biayanya. Kemudian total disetujui ini masih belum terisi. Jadi misalkan Bapak Ibu atau yang ini kepala madrasah ini saya udah belum ya disetujui atau belumnya gitu. Sama saya ini juga bisa kelihatan total disetujuinya masih 0 gitu. Misalkan di sini ada total atau total rinciannya 2, yang baru disetujui ada berapa? Misalkan angkanya 1, berarti ada 1 lagi yang memang belum di-approve gitu. Oke, kita masuk ke kolom aksi, pilih yang button biru itu Pak. Ya, rincian, klik di sana. Oke, di sini Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi ya, apa saja yang sudah diinputkan oleh bendahara gitu, memilihnya apa, misalkan koefisiennya, apa saja yang dirincikan, seperti itu, kemudian total harga dan sebagainya. Kalau memang dirasa sudah oke, kita bisa melakukan approval. Di sini statusnya sudah masih menunggu ya, sebelum kita lakukan approval. Oke.
Oke, bisa klik approve, Pak. Nah, sebelum approval juga di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan nih kepala madrasah. Apa aja sih yang kita akan approve gitu ya. Di sini tentang komponen biayanya, jenis belanjanya, kemudian anggaran alokasi yang dipakai. Iya. Kalau memang oke nih semuanya, misalkan setujui, klik setujui. Oke. Nah, untuk statusnya sudah berubah disetujui ya. Dari tadi menunggu, sekarang sudah berubah menjadi disetujui. Oke, tahap untuk realisasi belanja itu sudah sampai sini Bapak Ibu. Oke, apakah dari sini sudah selesai untuk rencana pendapatan definitifnya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita masuk ke realisasi pendapatan? Atau mau langsung switch untuk yang madrasah swasta tadi, Bu Fia? Iya Mbak Tia, mungkin sebaiknya langsung switch ke madrasah negeri, karena yang disimulasikan ini kan swasta ya. Negeri, iya. Maaf. Jadi madrasah negeri. Sebelum kita lanjut ke realisasi, jadi ada tampilan pembeda ya. Nah, untuk Bang Salim dari Aceh. Itu boleh di switch Bang Salim untuk ditampilkan ya. Pak Robi, coba login untuk kepala madrasahnya biar untuk kepala madrasah. Udah. Iya.